Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Good morning student, how are you today? I hope all of you are fine. Baik, sebab bagaimana saat ini keadaannya baik, anak-anak juga adalah semuanya tetap diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Let's pray together. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Pimpin dan bimbing kami agar kami bisa mengerti, memahami akan setiap kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah nafas Allah sendiri dan kita sebagai orang Kristen harus mengenal kitab kita. Ada berapa isi kitab kita? Ya, isi Alkitab ada 66 kitab. 39 di Perjanjian Lama, 27 di Perjanjian Baru. Nah, anak-anak harus hafal ya bagian-bagian di Perjanjian Lama. Ada kitab Taurat, ada kitab sejarah, ada kitab syair, ada apalagi kitab nabi besar, nabi kecil. Dan di dalam Perjanjian Baru ada Injil, ada surat-surat Paulus, ada kitab sejarah, ada surat-surat yang bukan dari Paulus, dan kitab nubuatan, yaitu kitab Wahyu. Nah, kita perlu mengenal apa itu firman Tuhan. Nah, untuk pembelajaran 5, anak-anak kita sudah pernah bahas sebetulnya di pembelajaran 5, yaitu tentang doa. Bahkan anak-anak sudah mempraktikkan doa Bapa Kami. Baik, untuk itu nanti anak-anak pelajari sendiri, kembali baca di pembelajaran 5 di rumah. Anak-anak membacanya dan mengulang kembali. Nah, hari ini kita akan masuk di pembelajaran yang ke-6, halaman 49. Silakan anak-anak buka buku Jamrud halaman 49. Judul daripada pembelajaran kita hari ini adalah memberi dengan rela dan hati yang gembira. Nah, kita akan sampai di bagian ibadah, yaitu persembahan. Nah, kita akan melihat apa yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita memberi persembahan. Persembahan bukan hanya sekedar uang, persembahan tidak dilihat daripada jumlah. Nah, anak-anak lihat dan simak video pembelajaran dari pembelajaran yang ke-6 ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Memberi dengan rela dan hati yang gembira. Salah satu bagian dari liturgi Kristen adalah memberi persembahan. Persembahan adalah salah satu cara untuk meringankan pekerjaan Tuhan. Seperti ada pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Persembahan sering diartikan dengan memberi sejumlah uang. Namun, persembahan sejati sesungguhnya lebih dari sekedar memberi uang, tetapi melibatkan motivasi, harapan, tujuan, dan emosi. Dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 1-9 menceritakan Daud mengajak orang Israel mengumpulkan persembahan untuk pembangunan Bait Allah. Daud memberi persembahan dari harta yang dimilikinya sebanyak 3.000 talenta perak, emas, dan 7.000 talenta perak. Pembangunan Bait Allah dilakukan oleh Salomo anak Daud. Bait Allah dibangun dengan sangat megah dari hasil persembahan banyak orang dan dikerjakan selama 7 tahun. Sikap memberi persembahan dalam
1 Tawari 29. 1. Menjadi kesukaan dan komitmen terhadap kerajaan Allah. 2. Bersedia mempersembahkan diri dan harta pada Allah. 3. Sukacita karena memberi dengan sukarela. 4. Mengaku bahwa yang kita miliki dari Tuhan. 5. Rendah hati. 6. Tulus dan hidup benar. Yang ketujuh, mengarahkan hati kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, pengumpulan persembahan berasal dari kata logeia. Paulus meminta gereja non-Yahudi mengumpulkan persembahan untuk meringankan kemiskinan jemaat di Yerusalem. Syarat memberi persembahan menurut 2 Korintus 9 ayat 6-15. 1. Memberi dengan kerelaan hati atau tidak dengan tujuan tertentu. 2. Tidak dengan sedih hati atau terpaksa. 3. Memberi dengan sukacita. Selain berupa uang, persembahan juga bisa diberikan berupa hasil panen yang akhirnya dijual. Uangnya dipakai untuk keperluan gereja. Memberi persembahan bukan berarti kita akan kehilangan sesuatu, tetapi sama seperti petani yang sedang menabur. Ketika kita memberi dengan sukacita, maka kita pasti akan menuai hasilnya. Untuk itu, ketika kita memberi persembahan, lakukan dengan sukacita, karena Yesus sendiri sudah memberikan nyawanya untuk kita. Anak-anak sudah mempelajari video pembelajaran dari bab 6 ini. Untuk tugas anak-anak dan membuat anak-anak lebih mengerti, memahami akan pembelajaran kita, silakan anak-anak kerjakan buku Jamrud halaman 54 dan 55, Romawi 1 saja. Ya, anak-anak kerjakan di buku Jamrud. Sesudah itu anak-anak foto, kirim di Google Classroom, ya, dan nanti Miss akan menilainya. Nah, baik, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, tentunya kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar banyak bagaimana kami harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berkatilah kami, biarlah kami boleh memberi kepada Tuhan bukan hanya dengan keuangan yang ada, tapi dengan apa yang kami miliki dalam hidup kami, yaitu tubuh kami, jiwa kami, talenta kami. Biarlah itu menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, tanamkan apa yang kami pelajari dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Juga setiap orang tua murid Tuhan yang memberkati, jaga lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya saat ini. Terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Jangan lupa kirimkan tugas anak-anak di Google Classroom. Tuhan memberkati kita semua. God bless us.